saya sebagai penyidik satu ingin memulai berita acara pemeriksaan saksi ahli pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 8 WITA. Saya Amirul Isnaini, NIM P0713322105, jabatan sebagai penyidik pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kota Banjarbaru. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik 19/2024 tanggal 3 Oktober 2024 telah melakukan pemeriksaan seorang yang belum saya kenal mengaku bernama Mas Rudi Muhtar, lahir Haruyan 17 Februari 1988, untuk agama, Islam, pekerjaan, dosen, warga negara Indonesia yang bersuku, Banjar, alamat tempat tinggal. Baru. Baiklah, didengar keterangannya sebagai ahli hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK 01/9/2024 tanggal 3 Oktober 2024. Sebelum lanjut untuk pertanyaan pemeriksaan kepada ahli hukum, mohon izin agar dapat berdiri terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan sumpah saksi ahli. Siap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik Ustaz, terima kasih. Silakan dulu. Yang mana pada kasus yang kami bahas yaitu tentang pencemaran air sungai di Desa Awang, yang mana terjadinya tumpahan oli di kapal yang mencemari air sungai di Desa Awang. Yaitu selanjutnya atas pertanyaan penyidik yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Teman saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binanda Ramadan sebagai penyidik 2. Izin bertanya, apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Saudara pada hari ini diperiksa sebagai saksi atau ahli dalam perkara pencemaran air sungai. Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Siap, bersedia. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara? Siap. Riwayat pendidikan terakhir? S2 Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang. Riwayat pekerjaan? Dosen di Fakultas Hukum Upaya Banjarmasin. Lalu pertanyaan keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah tumpahan oli dari kapal tenggelam yang masuk ke dalam kategori tindak pidana lingkungan? Oke. Tadi ditanyakan soal kasus pencemaran sungai ya, yang dilakukan oleh apa tadi? Kapal. Tergantung, ini sengaja apa tidak dulu kasusnya. Nah kalau sengaja ya, maka di sini kita masuk di Undang-Undang Nomor 32/2009 tadi ya, terkait dengan ketentuan pidana ya. Nah kalau sengaja sebenarnya bisa pelakunya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Tapi kalau kasusnya atau case ini dia lalai ya, ini kan kita Undang-Undang Nomor 32 2009 ini kan sudah berubah ya, sudah dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal yang ada yang dicabut, ada yang direvisi. Nah sekarang kelalaian yang menyebabkan pencemaran lingkungan ya, selama tidak ada korban luka berat, maka itu bukan tindak pidana lagi, itu hanya pelanggaran administrasi ya, itu sudah dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah jadi banyak perubahan. Jadi kita penyidik itu fokusnya tidak hanya membaca Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, juga harus mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena banyak sekali di sana berbagai perubahan
tentang perumusan tindak pidana, tentang klasifikasi perbuatan itu pidana atau bukan. Kan dasar penyidik itu kan tindak pidana yang dilanggar, ya, ketentuan hukum yang dilanggar yang dirumuskan sebagai tindak pidana di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku kan. Nah, tergantung tadi pertanyaannya, penyidik harus jelas juga ini kasusnya seperti apa. Apakah ini kelalaian, ya, misalkan tadi ada kapal, ya, tabrakan, ya, misalkan, ya, atau bagaimana, ya, akhirnya tumpah, itu kan lalai, ya. Nah, kelalaian dia hanya administratif saja, ya, tinggal kemudian harus ada pertanggungjawaban hukum dari si pelaku tadi. Sekarang tidak lagi bisa dikenakan sanksi pidana, ya. Nah, memang di dalam berbagai kajian atau juga pandangan masyarakat melihat bahwa negara sekarang sudah mulai tidak serius, ya. Lebih pro-nya itu bukan untuk melindungi ekologi, tapi melindungi para pengusaha, ya. Tapi inilah yang harus kita lihat secara jernih. Inilah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hari ini, ya. Karena banyak undang-undang cipta itu merubah berbagai undang-undang, ya, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, ya, undang-undang sumber daya air, banyak sekali, ya, melalui metode omnibus law, ya. Jadi itu tadi, kalau sengaja, ya, dia sengaja nih menumpahkan, ya, dia buang tuh, misalkan dia cemari sungai tadi, ya, dia dumping limbah, nah itu pidana. Tapi karena hanya lalai, tidak sengaja, ya, misalkan supirnya ini ngantuk atau bagaimana, ya, kelelahan, itu kan apa namanya, PUFA namanya, ya, jadi lalai. Akhirnya oleng nih, kapalnya oleng, ya, akhirnya tumpahlah. Nah, kalau lalai sekarang bukan tindak pidana lagi, hanya administrasi saja sekarang, ya. Tapi apakah kemudian pelaku tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum? Tetap, tapi bukan pertanggungjawaban hukum pidana, hanya administrasi saja sekarang, ya. Jadi itu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sanksi pidana dan perdata yang dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran Sungai Awang, baik secara individual maupun korporasi? Kalau sanksi pidana tadi saya katakan kalau sengaja, ya, kalau pelakunya itu sengaja, ya, itu nanti bisa Anda lihat, ya, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan pidana di sana, ya. Nah, itu diatur di bab yang mengatur soal ketentuan pidana, ya. Harus dibedakan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Kalau perdata itu sebenarnya bukan sanksi, tapi mekanisme ganti rugi. Nah, di sini apa dulu nih upaya hukumnya dari masyarakat, ya? Ini dari laporan masyarakat kah? Atau ini kemudian kan dimulainya suatu proses penyidikan itu bisa 3 hal, ya. Pertama, tertangkap tangan. Kemudian adalah tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun dari petugas, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada laporan dari masyarakat, bisa lisan maupun tertulis, ya, atau diketuai oleh penyidik. Nah, ini seperti apa dulu? Masyarakat dia apakah dia mau menuntut ganti rugi, maka ini mekanisme perdata, ya, ke pengadilan negeri misalkan, ya. Kami ini nggak terima nih, sungai kami tercemar, banyak keramba ikan di sana mati, ikannya mati, kami rugi. Para penambak rugi misalkan, ya, dia lapor ke pengadilan negeri, ya, nah, menuntut ganti rugi. Nah, itu kan mekanisme perdata. Nah, kalau administrasi, nah, ini kan misalkan tadi kapal itu apakah merupakan bagian dari suatu korporasi tertentu. Nah, misalkan korporasi maju mundur, ya, yang dia dalam ADRT-nya misalkan membawa apa tadi minyak, ya, minyak misalkan, ya, oli tadi, ya, oli. Nah, itu bisa saja dikenakan sanksi administrasi tadi ke korporasinya tadi. Sanksi administrasi itu bisa teguran atau sanksi administratif, ya, penghentian kegiatan, ya, hingga pencabutan izin, ya. Nah, itu bisa, atau juga denda administratif, ya. Nah, kalau pidana berarti di sini tadi bisa saja ini diketahui ada laporan dari masyarakat ke penyidik, ya. Nah, diketahui oleh penyidik, ya, atau tadi tertangkap tangan karena misalkan kalau misalkan kasusnya sengaja, ya,
ini sudah sering nih minyak ini kok dengan mudahnya misalkan ditumpahkan oleh si kapal tadi ya. Nah itu bisa saja kemudian penyidik itu bisa melakukan upaya hukum penegakan hukum pidana ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Kalau sanksi pidana itu kan bermacam-macam ya. Paling tinggi itu adalah sanksi pidana penjara ya. Nah kemudian ada pidana denda ya. Jadi ada macam-macam untuk di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Bahkan juga perbaikan dari akibat tindak pidana. Nah itu juga sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Nah itu namanya pendekatan restoratif ya. Jadi tidak hanya kemudian pemulihan itu melalui sanksi administratif ya, tapi juga melalui pendekatan hukum pidana itu juga bisa. Itu mungkin pertanyaan dari saya cukup itu dulu, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Rizky Hendra Sarubanu sebagai penyidik 3. Mungkin di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Mungkin langsung saja Bapak untuk pertanyaannya. Bagaimana nih Pak pembuktian dalam hukum pidana lingkungan terkait pencemaran akibat tumpahan oli, dan apa saja elemen yang mungkin perlu dibuktikan untuk menjerat pelaku secara hukum Pak, kalau itu tadi masuk ke pidana Pak? Oke. Kalau soal bukti kan jelas diatur di dalam undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana ya. Nah, ada keterangan saksi, ya, keterangan ahli, alat bukti surat, ya, petunjuk dan keterangan terdakwa, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu kan ditambahkan alat bukti lain, ya. Misalkan alat bukti elektronik, ya, itu sudah masuk menjadi alat bukti di dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup, ya. Nah, nanti teman-teman penyidik itu bisa lihat pedomannya secara rinci dan komprehensif ya di Permen LH tentang pedoman penyidikan lingkungan hidup. Sudah pada punya belum? Nah, coba nanti di-download. Itu jelas. Jadi mudah sekali pedoman LH itu ada dikasih tabel per unsur tindak pidana. Nah, itu sangat mudah ya membantu ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah memberikan pedoman sebenarnya ke teman-teman penyidik dalam rangka pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. Nah kalau misalkan kan ada dua konteks ya, ada pencemaran, ada perusakan lingkungan hidup ya. Nah kalau ternyata tumpahan oli itu menyebabkan pencemaran ya, nah ini kan alat buktinya atau kita bisa menguji apakah ini terjadi pencemaran atau bukan, maka itu kan alat ukurnya adalah baku mutu lingkungan hidup BML kan ya, baku mutu lingkungan hidup. Udara tercemar seperti apa itu kapasitas mereka, tapi itu lewat toolsnya itu adalah BML. Tapi ketika misalkan ahli lingkungan, oh ini tidak hanya mencemari lingkungan, tapi lingkungan di sana, biota di sana misalkan kan rusak juga ya, ini kan kerusakan lingkungan ya. Nah berarti kan ini toolsnya, alat ujinya adalah baku mutu kerusakan lingkungan hidup ya. Dan lagi-lagi di sini yang mempunyai kapasitas penerangan itu bukan ahli hukum ya, tapi ini adalah ahli lingkungan ya, yang paham soal pencemaran ya, kerusakan lingkungan hidup. Tapi normatif atau yuridisnya itu seperti itu ya, itu sudah sangat jelas diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, maupun di dalam Permen LH tadi tentang pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Baik, makasih cukup Pak. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya Pak. Siapa nih Pak pihak yang dimintai tanggung jawab pidana atas kasus ini? Apakah hanya kapten kapalnya saja yang mengendarai karena lalai tersebut, atau adakah pihak lainnya Pak? Sebenarnya pertanyaan itu kapasitasnya hakim yang menjawab nanti. Jadi seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak, ini kan nanti referensinya ke penjatuhan sanksi pidana. Nah dalam sistem peradilan pidana itu kan nanti kapasitas hakim ya, yang menentukan siapa yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah tapi untuk menentukan siapa tersangka, di sini kapasitas penyidik ya. Kapasitas penyidikan yang dia kapasitasnya hanya menentukan pihak tersangka ya, kemudian masuk pada proses penetapan terdakwa dan lain-lain ya.
Tinggal kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan tadi, siapa sih pihak yang terkait di sini yang diperiksa? Apakah si kapten ya, ataukah si siapa yang pemilik perusahaan yang tadi ya? Nah di situ pertanggungjawaban pidana itu nanti macam-macam ya. Ada strict liability, artinya pertanggungjawaban mutlak ya. Nah artinya bisa saja ini yang bertanggung jawab adalah kapten kapal ya. Ada juga vicarious liability, misalkan pertanggungjawaban pengganti ya. Artinya yang memiliki perusahaan yang memperkerjakan kapten yang bawa kapal tadi itu sebenarnya bisa juga dimintai pertanggungjawaban ya, sifatnya terbatas ya. Nah, apa artinya misalkan ada mobil JNT ya nabrak orang ya. Nah itu bisa secara vicarious ya, misalkan lalai ya, karena supir ini kan penghasilnya nggak seberapa ya. Nah sehingga nabrak mobil yang lain rusak misalkan ya. Nah nggak terima nih korban tadi. Nah si supirnya tadi gajian belum ya, anak kuliah di hipoteka 1 semester berapa anak bayarnya ya misalkan ya. Nah belum lagi memikirkan bayar untuk wisuda misalkan ya. Nah sehingga kantong kering nih, sehingga bisa saja yang memiliki perusahaan yang bertanggung jawab di JNT tadi, bos JNT-nya tadi bisa secara vicarious itu bertanggung jawab. Baik, lanjut Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berdampak atas pencemaran limbah oli di sungai tersebut? Apa hak-hak masyarakat atau komunitas lokal yang terpengaruh dalam mendapatkan kompensasi atau remediasi? Itu sebenarnya di luar dari kapasitas penyidik urus itu ya. Nah tapi kalau pertanyaannya tadi soal perlindungan hukum kan ada dua ya, preventif dan represif. Preventif itu ketika negara itu membuat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berikut peraturan pelaksana, itu sebenarnya masuk kategori perlindungan hukum yang sifatnya preventif ya. Artinya ketika terjadi kasus bisa kemudian peraturan perundang tadi dipakai oleh pejabat yang berwenang maupun aparat penegak hukum ya, untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hak masyarakat lingkungan hidup, hak masyarakat di bidang LH itu kan banyak ya, mendapatkan informasi, edukasi ya, kemudian dia masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana, dibuat secara perdata, itu juga hak ya, mendapatkan bantuan hukum ya dan lain-lain itu juga hak dari masyarakat di bidang LH ya. Nah kalau represif, bentuk perlindungan hukumnya tadi ketika Anda bekerja dengan baik, berintegritas, dengan benar ya, melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, kemudian menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi tersangka, terdakwa, proses peradilan berjalan hingga pelakunya ditetapkan sebagai terpidana ya oleh putusan pengadilan oleh hakim, sehingga di sini ada kepastian hukum. Nah bentuk proses ujung akhir dari proses peradilan pidana di bidang LH itu juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang sifatnya represif ya, sebagai obat ya, agar terciptanya kepastian hukum bagi korban. Ketika hakim misalkan memvonis, pelaku pidana Anda harus melakukan perbaikan dari akibat pencemaran lingkungan hidup tadi. Nah itu kan sudah ada keadilan misalnya ya, atau misalkan pelakunya tadi dipidana penjara atau dikenakan sanksi denda ya. Nah itu bisa dilakukan ya, itu juga bentuk perlindungan hukum. Tapi apakah ini kapasitasnya dengan kami Pak penyidik itu jauh ya, ada itu mungkin LSM ya, atau ini kapasitasnya hakim di sini. Anda tidak bicara di sini kapasitas terkait dengan sepakat bahwa upaya yang Anda lakukan ini juga bentuk perlindungan hidup ya, tapi agak jauh masuk ke domain Anda ya. Nah, Anda kan fokusnya ke penyidikan saja ya, sebagai penyidik LH ya. Nah ruang lingkupnya lagi-lagi tinggal kemudian dibaca ya, ketentuan penyidikan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, dengan teman Anda ya. Anda kan bekerja dengan 2 orang ya, penyidik PPNS. Penyidik itu kan ada 2 ya, penyidik Polri dengan penyidik PPNS. Bagaimana batasan kewenangan kami Pak antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS? Silahkan baca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi beserta peraturan pelaksana ya. Secara rinci kan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri
Nah, apa peraturan menterinya? Ya tadi yang saya sebutkan tadi ya, Permen LH tentang pedoman penyidikan lingkungan hidup ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin sudah cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan untuk rekan saya. Mungkin itu saja pertanyaan dari tim kami, Pak. Maka setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, membubuhkan tantangannya di bawah ini. Apakah bersedia? Ya. Ya. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Polres Banjarmasin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.